Nah, Oke, selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan sesi yang kedua. Kemarin kita mempelajari tentang rak. Sekarang kita masuk dalam perlakuan faktorial. Jadi kamu siapkan juga ya. Ini ada handout yang sudah saya berikan pada waktu saya kirimkan lewat WA-nya. Jadi kamu sekalian dilihat juga supaya akan mempermudah kamu untuk mempelajarinya. Baiklah, sekarang kita mengenai apa? Perlakuan faktorial. Nah, perlakuan faktorial ini tidak sama dengan RAL atau rak. Kalau RAL dan rak itu adalah desain, sedangkan ini adalah perlakuan. Jadi kamu kemarin mempelajari tentang RAL. Ya. Dan kemudian pengembangannya adalah ketika kita memerlukan blok atau pengelompokan, kita menggunakan rak. Ini adalah desain eksperimen. Oke, desain macam kamu punya baju tuh ada desainnya ya. Jadi ini ada desain eksperimen. Nah, masing-masing baik RAL maupun RAL ini mempunyai apa yang disebut dengan perlakuan atau treatment. Ini yang kita ujikan untuk perlakuannya. Nah, perlakuannya ini hanya satu perlakuan. Jadi misalnya perlakuan dosis NFPK, atau misalnya kamu tentang varietas, ya, hanya satu saja. Tapi dari sekian itu mungkin ada macam-macamnya, varietas A, B, C, atau dosis 100, 200, dan 300. Jadi kita hanya menguji satu perlakuan. Sedangkan ketika kita berbicara tentang perlakuan faktorial, itu artinya bahwa perlakuan ini mempunyai lebih dari satu faktor. Jadi ini perlakuannya tersebut bisa jadi misalnya kalau ini adalah A, di mana levelnya ada 100, 200, dan 300 gram. Yang ini varietas A, B, dan C. Ini adalah faktor B. Lalu kita mau menguji antara faktor A dan faktor B. Apakah kita bisa melakukannya bersamaan? Mungkin kamu berpikir, gampang bu, pakai aja RAL atau rak. Masing-masing kita jalankan pakai A atau pakai B. Nah, kalau kamu melakukan hal itu, yang pertama, kamu akan kehilangan waktu. Karena kamu akan melakukannya dua kali. Yang pertama risetnya tentang A, yang kedua tentang B. Lalu kemudian tenaga, ya, belum lagi sudah tenaga apalagi. Kalau misalnya ada dana juga. Jadi waktu ini yang kadang-kadang kamu juga harus kehilangan kalau kamu melakukan berbeda antara A dan B. Nah, ternyata dengan perlakuan faktorial ini bisa menggabungkan antara A dan B-nya tersebut. Bagaimana layoutnya? Oke, kita lihat ya. Nah, faktorial A dan B. Jadi ada faktor A dan faktor B. Ini faktor ya, yang mau kamu ujikan. Dari faktor A dan B tersebut, kamu silangkan, di mana kedua-duanya bisa diujikan. Ada kelebihannya lagi dibandingkan kalau kamu melakukannya sendiri-sendiri, yaitu kamu mendapatkan gabungan antara atau interaksi atau kombinasi antara A dan B. Ya, jadi kamu bisa menguji A-nya, bisa menguji B-nya, dan kamu bisa menguji A dan B. Lalu apa sih, bagaimana sih penelitian seperti itu? Oke. Bayangkan kamu kalau kalau kita seorang petani bosen ya. Anggap saja kamu adalah agen pedagang apa? Roti atau kue ya. Nah, kamu ingin mendapatkan kue yang paling enak. Itu kombinasinya pakai tepungnya berapa? Ini satu faktor kan? Nih, tepung. Kemudian kamu pakai apa? Mentega. Ya, supaya kamu membayangkan, tepung dan mentega, bulan puasa tepung dan mentega, lagi ingat lebaran ya. Nah, tepungnya ini misalnya, saya mau menggunakan tepung 100, 150, dan 200 gram untuk satu adonan.
Dan kemudian mentega, ternyata juga menteganya, wah ada rasa lain-lain nih. Ada 125, 150, dan 175. Jadi kalau kamu lihat di sini, kamu mempunyai faktor A pertama, yaitu tepung. Dengan levelnya ada 3, 100, 150, dan 200. Kemudian yang B, ini saya tuliskan ya, biar kamu tahu. Ini A, ini B, faktor A dan faktor B. Faktor B mentega, kamu juga punya 3 level, kebetulan punya 3 level juga. 125, 150, 175. Nah, pertanyaannya, kombinasi mana yang paling enak kuenya tersebut? Atau tepung yang mana, mentega yang mana yang membuat kuenya enak? Maka kamu akan mempunyai A itu ada 3 level, yaitu 100, 150, dan 200 ya. Ini 100, 150, 200. B punya berapa level? Juga dapat 3, yaitu 125, kemudian 150, dan 175. Ini kemudian kita kombinasikan. Yang 100 bisa jadi berkombinasi dengan 125, bisa jadi berkombinasi dengan 150, dan bisa juga dengan 175. Nah, demikian pula yang ini ya, bisa berkombinasi seperti. Jadi kira-kira ada berapa kombinasi kalau begini? Ada berapa, Nom? 3 kali 3. Jadi ada 9. Oke, kalau mau kita lihat di handout-nya. Ya. Ada handout-nya di sini yang menggambarkan kombinasi. Kebetulan sekarang ini mempunyai 4. Ya, ada 1, 2, 3, 4, tapi kemudian ada 3, mereka dikombinasikan. Jadi dapatnya 4 kali 3 berapa? 12 ya. Jadi kombinasi ini dengan bebasnya diletakkan pada, katakanlah tadi adalah tentang kue. Jadi misalnya suatu adonan, ini adonan pertama, masukkanlah menteganya berapa? 100 misalnya, kemudian masukkan apa lagi? Oh, 125 ya. Tepung yang 100, ini 125 menteganya. Tapi di adonan yang lain kamu nggak boleh lagi menggunakan 125 ditambah 100. Yang kamu gunakan di sini misalnya ini 100 gram, kemudian dikasih 150 gram mentega. Nah, biar kamu bisa bedakan antara tepung dan mentega. Demikian sampai kamu dapat 9. Itu baru satu replikasi. Ya, kalau sampai misalnya ada 9 kombinasi, itu baru satu replikasi. Kalau kamu mau buat 3 replikasi, maka diulangilah menjadi 3 kali lipat dari 9 itu. Jadi kamu dapat 27 unit eksperimen. Nah, kalau misalnya kamu melakukan RAL faktorial dan RAK faktorial, ada bedanya. Kalau itu adalah RAL, kalau kamu susunnya adalah RAL faktorial, maka yang tadi 27 itu dengan bebasnya kamu meletakkan kombinasi itu tanpa harus ada batasan, terus sampai ada 27 unit. Kamu mau melakukan 100 gram tepung, 125 mentega. Ternyata kamu juga mau mengulangi lagi di sini karena kamu punya 3 replikasi ya. Di sini ada 100, kemudian ada 125 mentega. Di sini misalnya dapat 100 dan 175. Terserah terus. Ini dengan bebasnya kamu letakkan di mana saja sehingga penghitungannya ketika RAL itu tidak akan terlihat dalam menghitung RAK karena ini akan berhubungan dengan model. Sebaliknya kalau kamu menggunakan RAK faktorial, ya, ini berarti kamu ada 3 replikasi. Ini ada 3 replikasi. Ini rep pertama, ini rep ketiga misalnya karena kamu mau ngacaknya. Ini rep kedua. Nah, masing-masing rep ini ada 9 kombinasi. Nah, 9 itu harus lengkap ya karena kamu menggunakan RAK
dengan perlakuan faktorial. Ada bedanya antara yang RAL dengan RAK? Kamu bisa lihat di sini. Kalau di atas RAL kamu bebas memilih tanpa ada batasan. Kalau di sini dibatasi, ya. Misalnya yang satu ini saya gunakan waktu buat kuehnya itu hari Senin. Jadi ini adalah replikasi pertama. Replikasi ketiga ternyata saya melakukannya hari Selasa karena saya punya keterbatasan ovennya nggak banyak. Jadi kita melakukannya 3 hari. Setiap harinya itu ada saja mungkin perbedaan sehingga kita membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Jelas? Lalu bagaimana modelnya? Pasti berbeda modelnya. Model untuk faktorial, ya. Di sini kamu lihat ada model. Kamu lihat ya, nanti rinciannya kamu baca. Kalau sudah di sini, ini menunjukkan adanya Y, observasi kamu, kemudian adanya rata-rata. Lalu ditambahkan dengan faktor pertama, yaitu siapa? A, yaitu kita sebutnya alfa, ya. Lalu kemudian ada faktor yang kedua, B, beta. Dan ada faktor interaksi, baru kita dapat error. Ini adalah model daripada faktorial, ya. Tapi perlakuan faktorial ini kamu harus perhatikan. Sekarang kita lihat di sini ada rep nggak? Di sini terlihat tidak ada. Kalau tidak ada rep, jadinya apa? Beda lagi satunya. Nah, ini mu. Kemudian ini kalau re misalnya pakai rho. Lalu misalnya alfa tambah beta, alfa beta ditambah error. Nah, ini bedanya. Kalau di atas itu berarti RAL faktorial. Sedangkan yang di bawah apa? RAK faktorial. Ada bedanya? Ada. Ini ada wrap-nya itu atau blockingnya tersebut. Jelas? Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam penghitungannya. Kalau kamu melihat ini jangan takut. Jangan karena kamu melihat rumus yang jelimet lalu kamu pusing. Karena rumus ini hanya sebagai alat, tools, ya. Percuma kalau misalnya ada, katakanlah kamu apa bedanya kamu dengan orang matematika. Orang matematika menggunakannya sebagai ilmunya, tapi kamu menggunakan sebagai alatnya yang akan digunakan untuk meningkatkan tentang biologi, baik itu biologi sainsnya maupun pendidikannya. Nanti di sesi yang lainnya, split plot itu ada contoh bagaimana menggunakan split plot untuk pendidikan misalnya. Jadi ini pun bisa untuk pendidikan. Tapi yang saya berikan contoh di sini adalah contoh tentang sains, ya. Nah, kalau kamu lihat di sini, tabel pengamatannya, kalau tadi adalah tabel untuk layoutnya, kamu sembarangan mau diletakkan di mana itu sebagai apa? RAL faktorial, atau kalau kamu dikelompokkan berarti RAK faktorial. Nah, dalam pengamatannya hampir sama dengan ketika kamu melakukan RAL atau RAK. Di atasnya itu ada RAP dalam hal ini. Kemudian, faktorial A, dan ini adalah faktorial B. Jadi kalau misalnya di sini ada B-nya ada 3, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau di bawahnya juga lakuan B-nya itu ada 3, berarti 1, 2, 3. Lalu kita akan mendapatkan apa? Grand total seperti biasa. Jangan lupa ada grand total, yaitu penjumlahan dari semua unit eksperimen. Karena untuk apa kita gunakan grand total ini? Kita akan mencoba mendapatkan koreksi faktor, ya, dimana grand total dikuadratkan dibagi dengan jumlah apa yang kita amati. Berapa R-nya, berapa B-nya, berapa A-nya. Jelas? Nah, ini semua kamu baca, kamu pelajari dengan seksama. Rumus-rumusnya ada di sini. Aduh, gimana Bu buatnya? Nah, kita nanti lihat ya, supaya singkatnya dalam contoh yang saya berikan juga dalam handout-nya tersebut. Di sini ada contoh tentang data seorang insinyur kalau tidak salah. Ya, seorang insinyur sedang
membuat, kamu masih ingat kalau tentara itu biasanya punya kalung logam, ya, logam itu kemudian ada di sininya ada namanya ya, kalau nggak salah ya, kalau kamu ingat mungkin di film ya. Kemudian atau kamu punya gelang yang biasanya berwarna-warni, ada yang bronze, ada yang warnanya metalik dan segala macamnya, itu sebetulnya dibuat sedemikian rupa. Ini ada namanya. Nah, ini sebetulnya besi. Tapi supaya misalnya mengkilat warnanya jadi bronze, atau misalnya ke kuning keemasan, atau seperti metal yang lainnya, ini dicelupkan dalam larutan tertentu, ya, di larutan tertentu. Tapi berapa lama? Jadi ini akan masuk larutan tersebut ke dalam bagian tersebut, ya, gelangnya. Lalu kemudian tekanannya berapa? Nah, insinyur ini ingin mengetahui antara pengaruh larutan yang berbeda dan tekanan atau pressure yang berbeda. Berarti kalau kita lihat ada faktor A dan ada faktor B. Berapa levelnya? Kita lihat di sini. Ya. Ini ada faktornya, ada tekanan dan ada larutan. Jadi ada yang 4 level dan ada yang 3 level. Kamu perhatikan di sini, ya. Dari setiap level itu, ini ada levelnya itu, ternyata ada 3 replikasi. Berarti mereka mencoba memasukkannya, bukan mencoba, tapi melaksanakannya 3 kali untuk setiap eksperimen unitnya itu. Jadi misalnya, ini perlakuan A dan A1, B1. Nah, yang A1, B1 ini kemudian diulangi lagi dengan yang lainnya sampai 3 kali. Jadi ini sekali, kemudian nanti ada lagi. Bukan ini yang dilakukan lagi, tapi gelang yang lainnya. Gelang yang lainnya tersebut dengan kombinasi yang sama. A1, B1 dimasukkan lagi. Berarti ini berapa? Ini 1, ini 2, ini baru 2 replikasi. Dilakukan sebanyak 3 kali dan itu tertulis dalam datanya. Kamu lihat di sini ada datanya ya. 3 kali, 3 kali. Jadi setiap kombinasi itu diulangi 3 kali. Jadi semua total eksperimen unitnya ada berapa? 3 kali 4 dikalikan 3. Jadi berapa? 32 apa 36? 3 kali 4 berapa? 12. 12 kali 3? 36. Oke, kalau sudah dapat demikian, otomatis kamu bisa melakukan jumlah totalnya. Kemudian nanti akan dicari grand totalnya, itu dicari pula koreksi faktornya. Grand totalnya nanti dapat di sini jumlah semuanya. Kemudian nanti koreksi faktornya seperti biasa, kita dikuadratkan dibagi dengan replikasinya ada berapa. Kemudian perlakuan A-nya ada berapa dan perlakuan B-nya ada berapa. Dapatlah kamu koreksi faktornya tersebut ya, atau faktor pengoreksi, atau kita singkat sebagai C di sini. It's coming from correction actually, C actually. Tapi karena kita orang Indonesia ya, bilangnya C. Oke. Nah, berarti kita juga dapat sum square dari totalnya itu. Ini masing-masing dikuadratkan. Sudah dapat dikuadratkan, dibagi dengan jumlah siapa? RAB-nya dan dikurangi dengan C-nya. Oke. Kalau sudah dapat itu, yang berikutnya kamu membuat tabel yang lebih sederhana, di mana tabel itu hanya menunjukkan faktor A-nya dan faktor B-nya. Tidak kelihatan lagi replikasinya di sini. Jadi kalau kamu perhatikan, di sini mengandung berapa replikasi? Ada 3 replikasi ya. Jadi masing-masing mengandung 3 replikasi. Kemudian kamu mencari ada total A dan total B-nya. Yang artinya total A maupun total B-nya ini kalau ke sana itu memang berarti ada 1, 2, 3 dan 4. Tapi sebetulnya ini adalah
4 dikalikan 3. Dari mana 3, 4, dan 3 itu? 4-nya itu ada 4. Sini 1, 2, R. Ya. Ini dijumlahkan, dikurangi siapa? C. Jelas? Dah, kalau sudah, hitungannya ada di sini. Ya, kamu bisa melihat hitungan. Jadi kamu tahu dari mana asalnya itu. Kemudian dicarilah error, di mana error itu akan menjadi pembilang atau penyebut? Penyebut lah ya, kalau yang di bawah. Nah, ini SS error berarti siapa? SSY dikurangin SSA dikurangin SSB dikurangin SSAB. Jelas? Nanti kalau sudah dapat data tersebut, kamu masukkan semuanya ini ke dalam nilai daripada SS-nya. Sudah dapat SS, berarti tinggal DF-nya. Sorry, ini saya salah menuliskan ke sini. Ya, MS berarti SS dibagi DF-nya. DF-nya sudah tahu kan? Kalau A berarti A dikurangin 1. Kalau B berarti B dikurangi 1. Kalau kombinasi A1 dikalikan B minus 1, ya. Nah, ini berarti yang error tersebut membagi bagian kombinasi, membagi bagian A-nya dan membagi bagian B-nya. Nah, kalau kita lihat di sini hasil dari penghitungannya ada 3 macam, yaitu F hitung dari A, B, A, dan B. Berarti kalau kita perhatikan, pengujiannya itu sekaligus dapat informasi. Kita dapat informasi tentang A, kita dapat informasi tentang B, dan kita dapat informasi A dan B. Kalau kamu melakukan untuk RAL dan RAK, kamu harus sendiri-sendiri. Dan kerugiannya, kamu tidak mendapatkan faktor interaksinya. Hitungannya, apakah itu signifikan atau tidak, kamu perhatikan. F hitungnya dengan F tabelnya itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau misalnya lebih besar dari F hitung lebih besar dari F tabel, berarti ini signifikan. Oke, jadi sekali lagi, kalau misalnya F hitungnya lebih besar dari F tabel, berarti kita mendapatkan signifikan atau beda nyata. Jadi kalau misalnya faktor A hasilnya itu lebih besar dari F tabelnya, dari hitungannya itu, berarti ini bisa signifikan. Tapi kalau faktor B bisa jadi dia lebih kecil dari F tabel, berarti apa? Non signifikan atau tidak berbeda nyata. AB-nya misalnya lebih besar, berarti ini juga signifikan. Oke, kamu lihat lembaran berikutnya. Oke, dalam lembaran berikutnya itu sudah dimasukkan data-datanya. Ya. Datanya, hitungannya, dan kamu perhatikan antara hasil kalkulasi atau hitungan dengan F tabelnya. Kamu lihat di sini F tabelnya tidak sama. Kenapa? Karena masing-masing DF-nya tidak sama, ya. Nah, kalau seandainya ini lebih kecil, berarti apa? Kita tidak mendapatkan signifikansi, berarti tidak cukup bukti untuk menolak null hipotesis. Tapi kalau ini lebih besar, berarti signifikan. Artinya kamu cukup bukti untuk menolak null hipotesis. Nah, di sini berarti kamu mempunyai H0 ada berapa? Berarti ada 3 H0-nya. 3-nya dari mana? Berarti apakah ada perbedaan kue yang tadi? Kalau yang ini bukan kue ya. Tadi apa? Pembuatan misalnya tadi kalung ataupun gelang ya, yang dipengaruhi oleh faktor A misalnya. Kemudian faktor B. Dan kemudian kamu juga menghitung null hipotesisnya tentang kombinasi tersebut. Jadi kamu harus mendapatkan kesimpulan untuk menjawab pengaruh dari faktor A, faktor B, dan faktor AB. Oke, saya tidak meminta saudara untuk mengumpulkan hasil penghitungan ini, tetapi saya meminta untuk kalian berlatih
kemarin tentang rak, ini sekarang tentang faktorial. Kamu tuliskan, kamu coba dengan entah itu menggunakan kertas buram atau kertas bergaris, tapi tidak perlu dikumpulkan, tapi nanti ada tugas tersendiri. Sampai di sini kita menyelesaikan tentang perlakuan faktorial. Ingat, ini adalah perlakuan, bukan desain ya. Perlakuan faktorial bisa menggunakan RAL, bisa menggunakan rak. Kalau nanti ada waktu, kita akan ketemu dalam Google Meet ya, supaya misalnya kamu tidak mengerti atau apa, kamu bisa bertanya. Oke, sampai di sini saya cukupkan dulu tentang perlakuan faktorial. Nanti dilanjutkan lagi dengan split plot.